Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bertemu lagi dengan saudara pada hari ini. Saat ini kita akan melihat bahasan khusus tentang akhir zaman. Dalam renungan ini yang singkat ini, tapi kita akan lihat tentang akhir zaman. Saya akan mengajak saudara-saudara membuka di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal yang kedua, ayat 23. Saya bacakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita akan melihat mengenai nubuatan Nabi Yoel tentang akhir zaman. Nabi Yoel seringkali menubuatkan gereja Tuhan atau perbuatan-perbuatan Tuhan di akhir zaman. Contohnya di sini, dia menggunakan hujan awal dan frase hujan akhir. Itu bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Yesus Kristus kira-kira 2000 tahun yang lalu, dia mati kira-kira tahun 33 setengah, gitu kan? Atau kita bulatkan 33. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga pada tahun 33. Kemudian Roh Kudus juga dicurahkan pada tahun itu, tahun 33 Masehi ya. 33 sekian Masehi. Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian kita menghitung ke depan, 2000 tahun ke depan, yaitu tahun 2033. Apa yang akan terjadi di sana? Karena ini adalah masa penggenapan. Roh Kudus punya akhir dari pekerjaannya. Tahun 2033, perkiraannya seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, saya tidak mengatakan ini adalah hari kedatangan Yesus Kristus, tetapi saya mau katakan ini adalah hari Tuhan. Hari Tuhan akan dimulai dengan Tuhan, sekali lagi saya ulangi, hari Tuhan akan dimulai dengan berbagai-bagai macam cobaan, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kesulitan. Pencemooh akan muncul. Kemudian kita melihat orang-orang percaya akan dipersekusi dan lain sebagainya. Dan saat ini, saudara-saudara, bermunculan pengajaran-pengajaran palsu yang dipaksakan, begitu memaksakan, walaupun tidak benar, walaupun itu tidak suci, tetapi dipaksakan. Itu tanda akhir zaman, ya, tanda hari Tuhan. Tetapi yang saya mau soroti di sini adalah bagaimana pekerjaan Tuhan dibela oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dibela oleh Tuhan dengan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Di sini akan ada hujan awal yang sudah terjadi di masa 2000 tahun yang lalu, dan kemudian hujan akhir sudah pernah dicurahkan di Azusa Street. Ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah Pantekosta yang kedua. Nah, Pantekosta yang ketiga, ada yang mengatakan saat ini. Tetapi di sini saya melihat bahwa hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan kepada gereja Tuhan
orang mau menamakan itu Pentakosta yang ketiga, tidak masalah, itu sah-sah saja. Tetapi intinya, Roh Kudus akan dicurahkan seperti hujan awal dan seperti hujan akhir, yaitu 2 kali ganda. Bagaimana kita melihat di dalam Kisah Rasul, hujan awal itu dicurahkan dan banyak mujizat terjadi di sana. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Kemudian ada hujan akhir terjadi di Azusa Street di Amerika. Bagaimana penginjilan-penginjilan di seluruh dunia itu bermula dari hujan akhir itu dicurahkan. Dan kita melihat di akhir zaman ini, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan. Ini menandakan satu kegerakan rohani yang sangat hebat, kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kita menghadapi orang-orang yang bengkok hatinya, pikiran-pikiran sesat di akhir zaman. Kita perlu kuasa, kita perlu kekuatan, kita perlu tangan Tuhan yang luar biasa itu datang untuk menolong saudara dan saya. Kita akan memberitakan Injil. Karena saudara-saudara, penggenapan hari Tuhan itu terjadi dengan pengabaran Injil yang sangat luar biasa. Ke seluruh dunia Injil itu diberitakan. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah, hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita nanti berjalan dalam kemuliaan Allah, berjalan dengan kuasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kita siap menerima pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, hujan awal, hujan akhir, Pentakosta yang ketiga dicurahkan. Dan kita melihat bahwa hari Tuhan itu bukan dahsyat, hari Tuhan itu besar dan mulia. Siapkan hati saudara dan saya untuk menerima panggilan Tuhan ini dan untuk ikut bersama di dalam kegerakan rohani yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan firman Tuhan. Biarlah kami menyambut hari Tuhan dengan berserah dan haus akan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami akan melakukan yang Tuhan mustahil. Kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami akan memenangkan jiwa sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih Tuhan. Kuatkan anak-anak Tuhan. Beri pengharapan, beri sukacita. Ada hari yang besar yang menanti kami. Kami beserta dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada program renungan yang akan datang. Tuhan memberkati.